7.1 yaitu synchronize task. Jadi langsung aja kita mulai. Untuk kita buka dulu untuk Android Studio-nya sambil kita mereview apa yang akan kita pelajarin pada malam hari ini. Oke, dari sini apa yang harus kamu ketahui itu membuat aktivitas, text view, kemudian kontennya, lalu button untuk bisa diklik. Apa yang akan kamu pelajarin sini tuh bagaimana cara menambahkan synchronous task. Jadi synchronous task tuh aplikasi yang berjalan tapi di background seperti itu. Di sini akan terlihat tampilan overview-nya. Langsung saja pada task pertama, set up the simple asynchronous task project. Oke, jadi di sini kita membuat project sederhana dari simple asynchronous task. Langsung aja kita buat pada bagian Android Studio-nya, new, kemudian new project. Di sini kita pilih yang empty, kita ganti namanya menjadi simple asynchronous task. Enter. Kita tunggu, kita close yang sebelumnya biar tak berat. Lalu kita buka, menunggu tahap Gradle dulu, sistemnya siap. Lalu yang kedua itu kita diminta untuk membuka Activity Mine. Ya, Activity Mine, kemudian menambahkan layout margin dengan ukurannya 16 dp. Oke, di sini sudah terbuka. Pada Activity Mine kita menambahkan layoutnya 16 dp. Kemudian kita di sini diminta untuk menambahkan atau memodifikasi. Jadi kita di sini memodifikasi saja pada Hello World text view menjadi seperti ini. Jadi untuk ID-nya kita ganti text view 1 bagian sini saja. Di sini untuk ID kita bikin text view 1, lalu teksnya kita ganti menjadi I am ready to start work. Kita copy dulu I am ready to start work di sini. Oke, kemudian Android text size-nya itu 24. Untuk mengatur Android text size itu kita langsung saja ke bagian interface-nya. Nah, ini 24 SP. Oke. Kemudian kita diminta untuk menghapus constraint right off sama top off. Tapi di sini yang harus diperhatikan itu yang harus dihapus right sama bottom, karena kan tampilannya kan di atas sini kan, nggak mungkin juga kalau top. Right sama bottom, jadi tampilan itu sesuai dengan yang ada di gambar, kita ikutin. Nah, seperti ini. Oke, lalu tuh diminta untuk menambahkan button di bawah text view. Langsung saja kita masukkan buttonnya di sini, ID-nya button. Udah ada button, kemudian white sama height-nya kita kasih wrap content, sudah. Lalu Android text-nya kita ganti start task. Jadi di sini button kita ganti start task. Oke, jadi di sini tadi kita udah mengganti menjadi start task. Lalu di sini kita tambahkan constraint top off sama bottom off. Ini tambahkan masih bawah sini ke parent, bawahnya lagi
yang bottom. Jadi itu ini di bawah, intinya kita mau membuat ini di bawah dari konten yang text view tadi. Parent juga, karena kan udah ada kan parent. Oke, ini kita lihat dulu. Oh, bukan. Untuk si ininya bukan parent tapi text view. Nah, ID text view kita copy semuanya aja. Ini tas 2 ini jadi ini di nah gini, yang ini kita kasih masukkan ke string, kemudian kita masukkan on click ya. Sini kita masih kelupaan satu, on click sama margin topnya. Margin top tadi belum dimasukin pada button. Ini margin top terus margin topnya 24 dp dengan 24 dp. Dia kan merah karena memasukkan di Android layout margin top. Lalu pada bagian atas, oh ini kok di luar sini. Nah, terus kemudian kita masukkan juga tadi yang belum, on click, agar si button ini bisa kita klik apa tadi, start task. Nah, terus ini kan merah nih, dia butuh handlernya di bagian Java biar bisa dipusatkan logikanya nanti. Oke, udah sesuai dengan yang ada di solution code. Kita masuk ke task 2. Ini task 2 ini intinya kita akan belajar mengenai pre-execute, do in background, progress update, sama post execute. Jadi intinya di sini tuh bagaimana sebuah program berjalan di background. Bisa kita pelajarin. Itu langsung ke bagian 2.1 subclass asynchronous tasks. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membuat Java baru yang namanya simple synchronous tasks yang di-extend dari asynchronous tasks. Di sini kita bikin new class simple. Oke, udah. Nah, pada simbol ini kita ubah jadi extend. Ini kita ubah jadi extend. Nah, dia akan merah karena belum dimasukkan metode do in background. Oke, dia belum dimasukkan. Lalu pada bagian atas kita masukkan private week reference. Lalu kita juga masukkan konstruktornya ke bagian kode. Nah, di sini. Nah, ini konstruktornya. Oke, jadi untuk ya, konstruktor. Kemudian 2.2 implement do in background. Nah, kita baru mulai untuk mengimplementasikan do in background. Ini kita alt enter implement do in background. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, do in background ini udah diperlihatkan seperti ini. Nah, isinya itu kita tambahkan sendiri. To generate a random integer between 0 to 10. Lalu kita masukkan try catch-nya agar bisa diulang-ulang gitu. Nah, add a try or try catch block and put the thread to sleep. Kemudian replace the existing return. Nah, di sini kan kita juga perlu membuat return-nya. Nah, missing return statement. Kita masukkan return dulu.
ini kan Jadi dia akan ngelooping gitu intinya dari itu. kan dapat Dia masukin kodenya untuk memilih random antara 0 sampai 10. Kita try and catch. Kalau kita return dia bisa diulangin berkali-kali. Jadi akan jadi seperti ini untuk do in background main activity. Oke, kita mulai lagi. Oke, jadi tadi kan kita udah membuat return tuh. Nah, kita langsung membuat protected voids-nya bagi post execute. Lalu pada bagian Java main activity-nya kita masukkan private sekarang itu bagaimana on-post text view, mtext view. Kita on create, kita masukkan ini. Oke, kita mulai lagi. Jadi kita langsung melanjutkan. Tadi kan udah sampai do in background. Nah, kita sekarang tuh implement on post execute-nya. On post execute-nya kita buat protected void on post execute. Jadi pada bagian ini buat on post on. Nah, ini kemudian bawahnya ini ganti S karena kan thresholdnya kan di sini S. Jadi ini semua Udah on set instance-nya ini kan bundle S dan ininya string resultnya S, set text-nya S. Lalu kita lanjutkan pada implement final step, itu masukkan di main activity. Bikin main activity itu tadi private text mq on create-nya kita masukkan. Ini on create, masukkan mtext find by id. Lalu in the start tags-nya kita masukkan ini mapping start tags-nya. belum copy, kita masukkan sini mapping. Lalu pada bagian bawah create an instance symbol tags passing text view and text view. Ini symbol tags execute. Nah, jadi itu kayak gini. So, start mapping, baru bikin new. Oke, berjalan dan nah, jadi udah berhasil ya teman-teman. Jadi Ini mappingnya kita telah membuat aplikasi yang dimana dia bisa berjalan di bawah mapping udah program. kita buat ke string. Lalu kita implement on self instance. Kita lanjutkan ke Kita langsung saja jadi synchronous task. mengikuti rangkaian yang ketiga. Ada type of class. Kita bikin ini. Activity 2 ini kita akan Ini masih di main activity ya. berjalan mengenai asynchronous task. Oke, ini masih di main activity. Kita buat ini. Jadi kita diminta untuk Lalu kita bikin on save instance. dari objeknya. Override on save instance in main activity. Objeknya On ada save text, on save kemudian yang text, kemudian on save instance pencarian yang bundles out tingkat 1 explore dan Google jadi yang salah. ini Tapi ini si Google Developer itu menyediakan ya panduan buku itu untuk lalu on create-nya kita ganti kita tambahkan if pada on create panduannya. kita copy Langsung aja langsung ke dua create ke copy pro
Kita tutup jangan lupa. Project baru nama Google Keep. Oke, udah. Udah enter. Jadi Nah, ini udah selesai semua. Pada on save instance-nya, bundle upstate, super, oke, upstate. Oke, sudah semua. Kita samakan saja ini biar nggak salah nanti. Oke, sembari upgrade-nya proses. Kurang satu. Ya. Dulu di sini Oke, udah semua, langsung kita running saja aplikasinya. Kita coba apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. kemudian ya, Jadi kesimpulannya, jadi kita belajar mengenai asynchronous tasks. Jadi ada sub tasknya. Di situ ada metode on pre-execute, do in background, post execute, dan on progress update. Tunggu lagi jalan Androidnya. kita menambahkan string yang berguna untuk mengidentifikasi untuk button. Oke, lagi start. Kita Yang tadi ada input. Oke, sudah berjalan dan kita coba netting. Nah, jadi udah berhasil ya teman-teman. Jadi kita telah membuat aplikasi yang dimana dia bisa berjalan di bawah program mapping. Jadi itu aja mungkin dari 7.1. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Jadi synchronous tasks. Jadi kita masuk ke 7.2. Nah, pada 7.2 ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai asynchronous tasks dan asynchronous tasks loader. Jadi kita diminta untuk membuat baru projectnya. Nah, di sini app overview-nya kita di sini ada edit text button, kemudian name-nya edit text, synchronous text view akan jadi seperti ini nih. Pencarian gitu gini. Ini task 1. Explore the Google Books API ya. Ini kita coba buka aja. Jadi sini si Google developer-nya tuh menyediakan ya panduan buku-buku gitu untuk API. Nah, ini sedia. Jadi intinya kalau kita mau menggunakan API itu sudah ada panduannya. Seperti yang tertera. Nah, sini API. Ya, mungkin itu aja. Langsung ke task 2, create the it. Jadi kita kita bikin new project, under kita rename wrote it, kita finish untuk membuat baru. Jangan lupa untuk ditutup biar nggak terlalu berat. Oke, sembari Gradle-nya berproses, kita bisa baca dulu di sini. Kita untuk membuka activity main, kemudian menambahkan layout margin, kemudian text view-nya, lalu menambahkan ini beberapa text view 1, 2, 3, 4, 5 objek text view dan juga button juga ada. Asal copy saja nanti biar nggak terlalu lama. Kita menambahkan string yang berguna untuk mengidentifikasi ini apa aja nih, input, button, instruction. Nah, mungkin di sini tadi ada input, kemudian instruction sama button ya. Button text. Ini button text. Jadi untuk mengidentifikasi string dari semua itu. Kita cek. Oke, udah jalan untuk aplikasinya. Tadi yang kita lakukan pertama untuk menghapus text view yang ada di sini, sama menambahkan nah ini Android nya menjadi 16 gitu. Enter, kita tekan CV. Oke. Lalu kemudian kita masukkan yang ada di bawah sini. Masukkan semua ke bawah.
seperti ini. Kita Enter. ubah namanya menjadi Nah dia kan merah. Nah dia kan belum dimasukkan di string, nama merah karena dia dia belum belum kebaca gitu di string. Hanya kita perlu memasukkan yang ada di string ini. dulu. String itu ada di bagian value, kemudian string. Nah sini kan Lalu untuk menyimpan string yang kita buat. select code operate method. Nah, dia akan otomatis langsung membaca. Nah, jadi nggak error. Nah search book ini kenapa dia masih merah? Karena dia belum dibuat handlernya di. Nah on click, ya kan? Dia on click atribut, nah click yellow. Oke udah. Setelah itu, kemudian kita bikin get user input. Yang Java kita masukkan private class-nya. Sudah, kemudian kita inisiasi on create-nya. Kan ada on create nih. Nah, kita remake aja pakai ini. Oh. Kita bukan remake, masukin aja ininya. Yang dicari di private, bukan dicari ya. Intinya private itu kan masih variabelnya. Nah, kita masukkan isinya dari variabel private itu apa di sini. Intinya sih mbook, mtitle sama author itu tipe datanya private. Kemudian dia bisa defined by ID yang bisa digunakan di programnya nanti. In the search book method get the text edit view. Nah, di sini di search book yang ada di activity main tentunya search button. Bentar, search book public void. Oh, ini search book yang di main. Kita masukkan oke, query string. Nah, itu kita bikin Java favorit agar sih Aduh, aplikasi kita oke. kira-kira Oke, query string selesai. Lalu create an empty asynchronous task. Kita diminta untuk membuat empty asynchronous task. Jadi kita bikin new Java class namanya Facebook. Jadi di sini new Java class namanya Facebook. Terus Facebook kita oke. Kita rubah namanya menjadi extend apa tadi? Extend void. Nah, kenapa merah? Karena dia belum diimplementasikan menjadi do in background. Kita implementasikan dulu. Jadi do in background akan muncul seperti ini. Lalu select code operate method or press Ctrl 0 ya. kemudian create static methodnya juga. Jadi kita masukkan Ini Ctrl 0. Kita di sini return dulu. Return. Oke, kita mulai lagi. Jadi kita setelah memasukkan do in background seperti tadi, dan kita masukkan nih on post-nya. Bracket finalis. Itu kita masukkan di Ada get info. Nah, lalu kita juga masukkan private Nah, after the local variable bisa dari di main activity-nya. Lalu nah, ini kita masukkan private dulu nih. oh bukan, maksudnya tuh di sini agar bisa ke the text sama main activity. Lalu di sini di Facebook itu kita masukkan constructor di atas override. Nah seperti ini. Jadi kayak ginilah intinya lah. Jadi private, constructor sama override. Create dan network. Nah network ini tuh kita bikin Java class baru agar si aplikasi kita dapat mengakses internet. Details itu kan utilities peralatan untuk bisa mengakses lah, intinya apa ini kan kita masuk, kemudian
kemudian make the request. Masukkan Kan di sini kan intinya public class network. detailsnya class theory Masukkan di sini. bikin log, kemudian bikin Masukkan di sini. static stringnya buat book info, kita masukkan itunya, kita rating breaking, kita skeleton Nah, private, kemudian create a static agak ada string query biar mobil. Nah, kita diambil internetnya bukan dengan lalu kemudian kita masukkan perintah sendirinya, isinya ini get info book. kemudian make the request. Oke, in the try block kita masukkan ini pada try block. Jadi for login create a log tag, kita bikin log tag pakai private string. Kemudian create a static methodnya udah. Lalu kita masukkan isinya apa pada getbook. Oke. Jangan lupa untuk kita return dulu. Di sini kita pakai return. Oh, coba sini berarti. Nah, return jadi dia bisa looping. Kemudian kita masukkan juga kerangka try catch final. Langsung kita lanjutkan. Nah, after the local variable before the return statement, ya statementnya kita masukkan ini untuk melooping internet. Nah, di sini kita masukkan private juga nih, biar kita ambil apa istilahnya ya? Inilah apa namanya variable untuk akses internet. Push dia Google API, dia langsung mengarahkan Google API. Book method build your request URI try. Pada try Jadi kita masukkan ini mulai lagi untuk try block. Kemudian also insert the try block, convert your URI to URL. Oke, kemudian make the request. Jadi kan di sini kan intinya membuat network detailsnya kan kelas URI. Kita bikin log, kemudian bikin static stringnya buat book info, kita masukkan isinya, kita reaching biar looping, kita skeleton try catch finally kita masukkan agar ada logika jawabannya biar ngambil. Nah, kita juga ambil internetnya box API, lalu kemudian kita masukkan perintah URI-nya, dan kita convert ke URL. Kemudian make the request. Oke, in the try block kita masukkan ini pada try block. Lalu also inside the try block, set up respond the connection using stream. Kita masukkan ini. Yang kita masukkan di pada try-nya. Jadi kita itu meng-try jaringan internet. Lalu string line kita masukkan juga string line-nya. Oke, langsung kita lanjutkan. Kita masukkan string line. Kita masukkan string line-nya di bawah. Tadi kita di bawah sini ya, string builder ya. Jadi string builder, masukkan string line, hapus, lalu kita masukkan if statement pada bawah while. Nah, isinya dari stream bos MT itu kita masukkan ini book JSON string. Terus pada bagian finally kita juga masukkan kode di bawah ini. Finally itu udah berapa? Kebanyakan.
Kemudian di dalam isi try itu Terus dimasukkan just before the final return, print the value JSON. Oke. Final return kita masukkan. the variable using parsing loop. Masukkan juga. Lalu return juga di fetch book do in background. Ini kita ganti ya. Oke, kemudian Terus kita diminta iterate untuk drop the items array masukkan item array. While pada bagian kita oke. masukkan pada Iterate drop the item array while while pada bagian habis sketch itu kan. if juga Pada bagian catch bawahnya kita kasih while. terus if kita jadi mau kode Oke, karena seperti salah, berarti kita ulang lagi ya. Oke, dikasih. Jadi kita mulai lagi untuk memasukkan pada bagian 4 if-nya. kemudian pada Di kita masukkan string line dulu di atas catch. Nah, berarti kan kita setelah tadi lagi string line di string line, nah itu kita masukkan juga nah oke setelah tadi kita if-nya pada bagian setelah while. kode-kode Nah. ini dia nggak merah karena belum di Pada bagian itu kita isi, kita cek dulu. Oke, jadi bagian if-nya kita masukkan juga hook JSON string. Nah, lalu pada bagian finally block kita masukkan isinya ini. Ini kan kosong nih, kita masukkan. Oke, terus di atasnya kita masukkan log-nya. Log, terus bikin return di fetch do in background. Jadi pada short book Kita masukkan return. Lalu in main activity kita new ini kita masukkan tadi. Oke, selesai. Nah, tadi kan kita udah make request sama utilities networknya, jadi struktur jaringannya sama requestnya. Intinya sih proses sistem network itu bisa request internet. Nah, juga perlu mengizinkan bahwa aplikasi tersebut bisa akses internet di permission di manifest. Itu kita memasukkan perintah ini, internet user permission network state. Nah, selesai itu. Oke, kemudian kita balik lagi ke JSON string pada 277. Itu Facebook on post execute. Pada execute di bawah super masukkan ini try. Nah, kemudian di dalam isi try kita dimasukkan JSON object. Oke. Kemudian initialize the variable using parsing loop. Kita masukkan juga bawahnya. Nah, lalu oke, kita start dulu di sini. Oke, kita mulai tes kamera on, layar screen recorder on. Oke, let's do this. Oke, kemudian kita diminta untuk memasukkan item array di pada while. Kita masukkan pada bagian bawah sini while, terus kita dikasih if juga, terus
setelah if kita kasih else. Jadi memang hanya kode yang ini sorry else di dalam sini tandakan. Oke. Kemudian pada catch kita masukkan isinya. Catch kita masukkan ini. Sekat. Oke, join lagi, terbaca seperti ini kurang lebih. Oke, langsung masuk ke task 3. Pada task 3 kita di sini diminta untuk hide the keyboard and update the text view. Jadi implement UI best practice. Search work, oke, search book, oke. Untuk PT pada search book kita masukkan ini. PT pada search book. Oke, after the ya bener kan, after the kita bikin ya network set and empty set field cache. Nah ini baru after the query string definition code is ini terus query string. Setelah itu kan oke, kamera on, layar on, berjalan lagi. Oke, jadi di sini tadi itu sebenarnya bukan bisa, tapi di antara dia di bawah query string kan, ini kan query string di sini. Nah, kita malah ke copy kosong. Lalu ini kan bawahnya ada new Facebook ini kan, kita remake ya. Nah, kebanyakan. Oke, terus kita masukkan stringnya yang loading tadi di bagian manifest lagi string. Oke, udah. Terus clear itu buat hide the keyboard and update the text view. Lalu di sini manage the network state and empty search field cache. Pada bagian search book, ini kan search book kan, kita masukkan ini. Search book itu ada di search jalan. Oke, bentar, search book. Use connectivity manager and network info. Terus ini kita masukkan connectivity manager. Terus kita bikin string. Oke, on jalan. Jadi ini tuh di bawah sini. Bagian kita masukkan ini kan. Itu di bawah sini. On, kamera on. Jadi udah kodenya tadi L sama ini kita langsung. Ini kan udah kan activity search book if ini kan manager 0, terus new file, terus loading udah kan. Oke, salah. Kita bikin manage the network state and empty search field cache. Nah, ini baru di tengah-tengah sini. Nah, tengah sini. Terus kita ganti yang bawah
Nah si ini tuh dengan ini kurang satu. Terus kita masukkan else nya, else ya merah karena belum dimasukkan stringnya. Masukkan string ke bagian pisau, jadi dia akan tidak merah lagi. Oke, terakhir itu migrate to asynchronous task loader. Kita lakukan migrasi di sini. Jadi kita di sini kita bisa jalankan terlebih dahulu. Cuman tadi di sini ada bagian JSON string. Ini di sini JSON. Terus kita buat workflow ada di sini, kita buat ya workflow ada ini di sini. Coba kita jalan. Oke, jadi di sini kita langsung ke new state network field cache. Nah, kita masukkan connectivity manager. Lalu di tengah-tengah sini connectivity manager, lalu if-nya kita ganti ke ini, if lalu si else. Terus kita bikin add string yang udah kita masukkan. Selesai. Screen on, kamera on, di continue. Jadi udah masukkan semua kodenya tadi, else sampai sini. Kita langsung main di aplikasinya, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, running. Jadi intinya tadi kita membuat suatu sistem internet quest biar dia bisa request dan permission. Serta di bagian 3 ini kita bikin UI best practice, itu untuk hide the keyboard sama manage the network state empty. Ya, intinya itu untuk ya biar bisa connect net. Oke, kita di sini misalkan ada nggak ya ada. Jadi ini udah masuk ke internet pencarian buku, misalkan buku atlas. Oke, jadi kita udah berhasil mengkonfigurasi aplikasi untuk akses internet, diizinkan internet, dan bikin UI-nya. Oke, terakhir kita masuk ke task 4. Di sini kita diminta untuk meng-create an asynchronous task loader class to preserve the result to previous vertical. Copy the word project, rename the copied project. Oh, ini mah kita disuruh bikin project baru, cuman di rename menjadi world it loader. On and then. Oke, lalu kita di sini diminta untuk tadi kan copy project kan jadi loader. Ya udah, kita berarti ada yang perlu dikonfigurasi pada modul apps. Ini constraint-nya bawahnya kita tambahin. Nah,
Spec constraint Terus implement the loader callback on create loader. itu untuk broadcast nanti. Terus kita buat bootloader itu di sini kita buat bootloadernya. Namanya bootloader kita buka. Oke, kita ganti nama si doi jadi ini. Oke. Oke, udah kan import, kemudian implement metodenya, satu lagi constructor. Nah, ini buat method, ini buat constructor. Kemudian implement the required method. On start loading kita buat di bawahnya sini, kita buat on start loading. Lalu inside the on start loading inside the on start loading method stop sama ya, on start loading. Oke, ini kita buat. Ini bedanya apa? Control Alt, open the override methods, and then select on start loading. Oke, udah. Inside the on start loading, method stop call force load. HP on, layar on. Oke, jadi tadi tuh kita masukkan on start loadingnya itu force load. Dah. Kita sudah private tadi kita copy, kasih in the load background mana? Nah, ini replace kita ganti. Oke. Modify main activity, kita main ke main activity. Diminta untuk memodify dengan menambahkan implement. Nah, ini kan kita masuk ke implement, load manager. Nah, yang tadi kan udah on create loader, finish sama reset. And then the search book method is the on click method. Jadi di sini pada bagian search book itu di search book ya. On click method. Facebook, new Facebook. Nah, ini tuh kita ganti. Nah, terus implement the loader callback. On create loader, replace the return statement. On create loader ya. Ini dong. Kita refresh jadi seperti ini. Kok angkat loader ya? Kok dia mentang? Nah, query string if sampai return new book. Copy the code of on post execute in your Facebook class. Copy the code from on post execute
on post execute itu di sini, post execute, on post execute. Nah ini Oke, jadi kita in your Facebook class to load. Jadi kita diminta untuk mengcopy on post execute aku mikir sampai mana ini nggak hilang kok. semuanya. Bisa ini dong ke Facebook class to onload finisher. Facebook class onload Maka finisher ini dong. Coba kita cut dulu. On. Oke, lanjutkan. Jadi di sini kita diminta untuk mengcopy on post execute. On post execute itu ada di bagian tengah ini. cost-nya Sampai sini doang. itu tidak akhir. Jadi di broadcast receiver Terus itu kita semua. bisa nge-scan aplikasi lagi pesan secara broadcast. Nah, biasanya On post execute copy. belajar ya, jadi pelan. Wah, Pertama berapa on, layar on. project. Kita bikin new project dengan nama Power Receiver. Oke, layar on. New project. Copy isinya ini ke onload finish. Tapi kita hapus semua yang ada get. Bikin. Close. Kita hapus semua Yuk. karena kita kan Kita kayaknya hanya data ya, sekarang udah nggak nge-get lagi. Udah nggak nge-get apa ya tadi ya, yang S tadi kan, variable S. Sekarang kita pakainya data. Ini kan ada data object. Nah ini kan bukan S lagi, kita pakainya data. Itu yang ada di ini data. Kemudian kita kasih on create nya if on create. Nah ini on create kita bawakan kita kasih if udah run your application again and rotate the device. The loader manager now holds onto your data active device. Remove the Facebook class because it's no longer used. jalan, kemudian nanti ganti namanya dengan custom receiver. On. Receiver. Oke, jadi kita langsung run di aplikasinya. Kemudian di sini Intinya sih pada bagian 1 migrate the synchronizer tuh datanya nggak hilang kalau kita rotate si HP. Ini kan kita kalau kemudian optional navigate your interface. jadi tadi mau dicoba dulu. Ini misalkan Udah main depan, itu kita default depan. ya. Nah kita rotate ke kiri. Nah ini ke kiri dia nggak hilang gitu loh. Balikin lagi nggak hilang, balikin lagi nggak hilang. Ya mungkin jadi itu aja sih. Jadi 7.2 asynchronous task and synchronous task loader. Kita langsung ke next course-nya, yaitu 7.3 broadcast receiver. Oke, ini terakhir. Jadi di broadcast receiver itu kita bisa nge-send aplikasi lagi, pesan secara broadcast. Nah, gimana caranya? Kita ikuti langkah-langkahnya. Jelas kita di sini untuk belajar ya, jadi pelan-pelan. Pertama, task 1, set up the power receiver project. Kita bikin new project dengan nama power receiver. New project. Jadi apa ya? Empty. Mana sih empty? Karena nggak terlalu butuh yang banyak elemen gitu. Oke, kita bikin. Yang tadi jangan lupa kita close dulu. Kita tutup. Buka. To create a new broadcast receiver, select the package name in the Android project. File new under broadcast.
Install new Oke, udah bagus. Intinya udah unsupported. broadcast receiver ya. Udah get the interaction for intent. Tadi dia bilangnya apa sih? Bikin baru. Install new order. Receive, Install new order. receive, lalu create Kalau bagaimana cara kita mencari order? New project, import new module, Java, Kotlin, Android. Order ini order, terus broadcast receiver. statement add Oke. Jalan. Oke, jalan, kemudian kita ganti namanya dengan custom receiver. Custom receiver, kita enter. run your application Oke. after the app. Kemudian di sini register your receiver for system broadcast. Oke. Ya, inilah intinya. Dah, kemudian optional navigate your Android interface. In the main activity Java, create a custom receiver. Nah, intinya kita ubah. Custom receiver, bukan ubah, kita tambahkan custom receiver. Create an intent filter with intent action. Ini menurut Java, at the end of create, If you are using an emulator, pada bagian akhir on create, power function kan base itu ya get icon for the menu, kita masukkan ini. baterai, in the left bar, Dan filter, at end on create, tambahkan juga add action, filternya, terus register and unregister the receiver. Dan main edit Java, at the end of create, masukin lagi kode-kodenya. Terus main activity override the destroy, kita masukin destroy. Nah, itu on create, sekarang destroy. Implement on receive in your broadcast receiver. Delete entire on receive. Ini di delete. Send receive ataupun broadcast, define your broadcast. Yang terakhir, define your total broadcast action. Kita hapus ini. Create a constant member in your box activity and your Delete the entire on receive method implementation. Kemudiannya, Dihapus ya. oke, pada main activity kita Oke, udah kita hapus, including the unsupported operation exception. kemudian Udah, get the intent action from intent. broadcast button Kita bikin baru, namanya on receive. On receive, lalu create a switch. Masukin isinya nih. dulu, terus ini kita Kemudian after switch statement add code-nya. Oke. implement send custom broadcast, create a new intent Oh, ini dia. with your custom and main activity insert the send custom Oke. broadcast. Coba run aplikasinya. Run your application after the apps running, connect or disconnect your device power supply atau switch display. Ini caranya gimana berarti? Kalau misalkan, apakah ini bisa di Terus register and kita kan virtual? Nah, aku Oke, ya itulah, ada main activity insert and create. karena kita menggunakan virtual berarti kan nggak bisa di power supply-nya. If you using ini ada nih. If you are using an emulator, toggle the power connection and base selecting the ellipse icon for the menu, set battery in the left bar, and then using charge connection setting. Select battery in the left bar. Baterai. Ini baterai. Oh ini di charging. Bedanya apa?
Coba kita uncharge tadi gimana sih? custom PC, configure PC, untuk set broadcast, karena itu Not charging. Ya itulah. Kita langsung aja ke task 2. Send a receive a custom broadcast. Define your broadcast. Oke, terakhir define your custom broadcast action string. Create a constant member in your bot main activity and your custom receiver. You will use. Bikin dua-duanya. Oke, pada main activity kita buat